warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kirana Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang managing file, yaitu bab 9. Nah, materi yang pertama yaitu ada struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi app, yang ketiga absolute dan relatif app, yang keempat spesial character dan yang lainnya. Materi yang pertama yaitu struktur direktori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama yaitu merupakan tanda slide 1 yang sering kita sebut itu root. Jadi root ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu adanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia, karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Nah, teman-teman di sini untuk basic itu cukup mempelajari tentang root dan user. Teman-teman bisa bingung. Dan yang kedua ini ada user, USR atau user. Jadi untuk user ini merupakan file atau directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi semisal teman-teman menginstal aplikasi itu, nanti tempatnya akan dilakukan pada directory user. Nah, yang ketiga di sini merupakan home. Ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home-nya direktory sama jadi. Jadi ketika kita memasuki home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebenarnya kita menginstal Linux server, kita baru memiliki satu user. Kalau saya itu usernya Riana. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Riana. Nah, yang paling penting itu hanya dua saja ya teman-teman. Nah, sekarang ada lagi yang namanya directory etc. Tapi tidak ada pada gambar ini teman-teman. Etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika kalian membangun sebuah web server atau web server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke etc. Langsung saja kita praktek. Nah, di sini saya itu sudah izin, langsung saja saya Nah, ketika kita buka Developnya, katanya kan belum bisa menunjukkan setiap user yang ada pada Linux. Nah, lalu untuk melihat usernya kita harus masuk ke teman-teman, karena saya menggunakan Debian 13. Nah, di sini tidak ada order location-nya teman-teman nanti. Nah, untuk masuk ke root kita bisa garis lalu kita enter. Di sini kita bisa melihat user pada home ya teman-teman. Kita bisa langsung buka. Nah, di sini sudah ada, di sini sudah buka. Nah, di sini ada user ternyata. Jadi kalau misalkan bisa buat user lagi, maka di sisi user akan muncul lagi. Kita juga bisa melihat parent folder. Teman-teman, di sini kalian bisa melihat parent foldernya. Nah, di sini kalian bisa klik di sini lalu kalian klik properties. Di sini kalian bisa lihat parent foldernya belum ada, karena saya belum buka folder apapun. Misalnya saya akan buka folder, lalu kita klik properties. Nah, maka kan foldernya, karena si folder besar ini ada di bawahnya home, jadi saat ini ada di atas folder kita. Oke, langsung saja kita masuk materi kedua yaitu navigating app. Nah, di sini kalian bisa melihat perintah cd. Cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke direktory. Kemudian di sini ada PWD dan video itu fungsinya untuk melihat di mana kita sekarang sedang menjalankan satu Debian server. Dan kemudian kita tinggal Debian servernya untuk satu keperluan, dan kita nyalakan lagi Debian servernya, dan kita lupa kalau kita tadi berada di mana. Dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah PWD ini. Kemudian terdapat ls. Nah, perintah ls itu fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di suatu direktory ya teman-teman. Kalau misal kita di home, misal kita ingin melihat ada file apa saja yang ada di home ini, dan kita bisa menggunakan perintah ls ya. Nah, saja di sini saya sudah login ya teman-teman, dan di sini saya sudah membuka file dan terminal. Nah, ketika kita membuka file developnya, kita akan langsung diarahkan ke home ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke root kita bisa klik sampai selalu enter. Nah, beda lagi dengan teks ya teman-teman. Kita menggunakan perintah sudo lalu kita enter, lalu kita masukkan password kita, lalu klik enter. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba masuk ke home direktorinya. Di sini saya bisa
langsung klik CD, kemudian slice. Nah, di sini kita enter. Di file juga kita bisa langsung masuk ke foldernya, kita bisa klik grup yang ini. Nah, lalu kalian masukkan password kalian, lalu klik authenticate. Nah, oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Di sini juga kita bisa langsung klik verify. Lalu klik enter. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke root. Kemudian kita bisa ls untuk melihat apa saja filenya. Dan di sini juga kosong, dan di sini juga akan kosong atau tidak ada file apapun di dalamnya. Selanjutnya saya akan masuk ke home. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke home. Kita bisa menggunakan slice ini. Dan di sini saya berada di home. Lalu kemudian kita bisa dan di sini saya akan masuk ke home. Namakan di sini dapat besar. Saya yaitu nah, langsung saja di sini kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya sudah login dan sudah membuka file dan tampilannya. Di sini kita untuk membandingkan dengan audit file itu ketika kita masuk ke file kan kita langsung ke home. Sama juga dengan mode teks atau CLI, kita bisa cek dengan perintah ls lalu enter. Nah, di sini juga terdapat ada file desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Dan sama juga dengan yang ada di sini. Nah, kalau file itu kita bisa langsung masuk ke root, kita bisa klik dalam ini, lalu kita enter. Nah, kalau di terminalnya dan juga akan kita masuk dengan perintah lalu klik enter. Di sini kalian masukkan passwordnya, lalu kita enter. Di sini saya akan mencobakan yang absolute atau yang menggunakan tanda slash. Di sini saya akan coba masuk ke etc. Dan nantinya saya akan ke directory etc, dan nanti saya akan masuk ke directory. Di sini saya akan masuk ke etc, dan nanti saya akan masuk ke apache yang kedua ini. Oke, langsung saja kita praktekkan, yaitu akhirnya absolute atau menggunakan slash. Jadi kita bisa menggunakan cd slice etc lalu bertambah. Nah, karena si folder luar ini terdapat di dalam etc, nah jadi kita akan baru kita slash apache ini. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, kita bisa pilih. Nah, saya sudah berada di apache 2. Oke teman-teman, saya akan kembali lagi ke directory slash. Nah, sekarang saya akan mencoba tanpa tanda slash. Sini saya akan kembali ke directory slash. Saya akan mencoba tanpa menggunakan tanda slash, yaitu kita bisa ketik perintah apache. Maka di sini tidak akan bisa teman-teman karena si folder apache ini terdapat di dalam etc. Oke, selanjutnya kita akan praktikkan yang relative back atau yang tanpa menggunakan tanda slash. Jadi teman-teman kalau ingin menggunakan yang tanpa menggunakan tanda slash, maka kita harus masuk ke directory etc dulu. Nah, kemudian baru ke apache 2 nya. Jadi di sini perintahnya itu kita bisa masuk ke etc. Kita bisa menggunakan tanpa tanda slash. Ini saya sudah masuk. Nah, kemudian kita akan, dan di sini saya sudah tidak menggunakan tanda slash. Di sini kita akan masuk ke folder apache-nya karena di sini kita sudah diedit. Bisa menggunakan tanpa tanda slash. Kita langsung saja bisa cd apache ya. Kemudian enter. Kemudian kita bisa ketik lagi. Nah, di sini saya sudah berada di apache 2 di mana tadi tanpa menggunakan tanda slash. Nah, jadi kesimpulannya gini, kalau ada absolute red atau yang menggunakan tanda slash itu kita bisa masuk ke suatu folder tanpa masuk ke folder sebelumnya. Seperti tadi kita masuk ke apache, kita kan nggak pernah masuk ke apache dulu. Nah, kita menggunakan tanda slash, sedangkan kalau yang relative red atau yang tanpa menggunakan tanda slash itu kita harus masuk ke folder directory etc-nya. Nah, baru kita bisa masuk ke apache-nya tanpa menggunakan tanda slash. Dan baru kita bisa masuk ke apache-nya tanpa menggunakan tanda slash. Lalu saja kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu spesial karakter. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tanda logo ini. Jadi tanda ini menandakan kalau kita itu sedang berada di dalam. Oke, di sini saya akan
Nah, lalu di sini kan tidak ada tanda menarik. Kalau saya kan tadi bilang kalau tanda ini menandakan user yang berada di home directory ya teman-teman. Nah, ini perlu kalian ingat-ingat dulu ya teman-teman. Kalau home directory naruh itu bukan berarti slash home atau user. Jadi home directory naruh itu berada pada folder yang namanya root. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri tanda lognya itu sudah ada kembali ya teman-teman. Lalu kita bisa di exit, lalu kita clear. Di sini saya akan menjelaskan yang mengenai tanda sperbiar itu teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi tanda sperbiar itu menandakan kalau kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa, dan saat ini kita hanya memiliki hak akses seperti user root, maka tanda itu akan pagar seperti ini teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu menandakan terdapat tanda pagar yang menandakan bahwa hak akses kita itu root atau hak akses paling tinggi ya teman-teman, dimana kita bisa mengakses semua direktorinya yang ada pada CRT. Lalu ada karakter titik, itu menandakan bahwa kita meminta file atau direktor kita yang sekarang. Misalnya di sini kita ketik ls lalu titik, atau direktori saya sekarang itu home, desktop, download, pet, dan lain-lain. Di sini saya akan masuk ke daru ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba ketik ls titik. Nah, di sini saya akan coba, maka tanda saya minta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang saya sekarang di sini. Di sini saya akan masuk pada root dulu ya teman-teman. Kalian bisa ketik ls titik. Maka tanda saya meminta memperlihatkan file yang ada pada direktori yang saya sekarang ini. Terdapat file seperti bin, etc, dan lain-lainnya. Jadi di sini saya meminta menambahkan direktori pada direktori slash. Lalu di sini saya akan coba masuk dalam direktori etc. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sekarang saya berada di direktori etc. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke tanda yang kelima, yaitu tanda titik 2. Jadi tanda titik 2 itu melambangkan parent direktori sebelumnya ya teman-teman, atau parent direktori sebelum etc, di mana parent sebelum etc adalah slash. Nah, di sini saya akan masuk ke parent direktori etc. Nah, di sini saya sudah ls. Dan teman-teman bisa lihat di sini terdapat Apache 2. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam Apache 2 dan kita cd Apache 2 lalu build. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sedang berada di etc slash Apache 2. Bisa teman-teman lihat sebelum Apache 2 ini adalah etc. Dan jika saya pergi ke sini lalu titik 2 enter, saya meminta parent directory sebelum Apache 2 yaitu etc. Di sini bisa teman-teman lihat saya sedang berada pada etc karena ini adalah parent directory Apache 2. Di sini saya akan coba masuk ke Apache 2 lagi teman-teman, itu cd Apache 2. Nah, di sini kan bisa lihat saya berada di etc slash Apache 2. Nah, di sini saya akan meminta memperlihatkan file yang ada pada etc 2 yaitu dengan perintah ls titik 2 lalu enter. Nah, lalu di sini terdapat file-file yang ada pada Apache 2 ya teman-teman. Nah, memasuki materi yang kelima yaitu membuat file dengan touch. Nah, di sini saya sudah membuka keduanya ya teman-teman, yaitu file dan terminal. Nah, di sini saya akan coba diri terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada home directory ya teman-teman, atau home slash Triana. Sekarang saya akan coba ls. Nah, di sini kalian bisa lihat pada terminal ini terdapat direktori seperti desktop, dokumen, dan lain-lainnya. Nah, kita cek pada filenya juga. Nah, di sini bisa kalian lihat sama ya teman-teman, isinya terdapat desktop, dokumen, download, dan lain-lainnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan perintah touch. Jadi untuk membuat filenya, teman-teman bisa menggunakan perintah touch spasi, lalu di sini teman-teman bisa menamai file yang akan kalian buat. Yaitu terserah mau menamai dengan nama apa saja. Di sini saya akan membuat dengan size 1. Lalu
txt. txt lalu enter. Bisa kalian lihat di sini belum muncul apa-apa ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ls lalu enter. Nah di sini bisa kalian lihat di sini terdapat nama i1.txt. Nah selanjutnya di sini saya akan cek pada file ya teman-teman. Di sini saya akan mengeceknya pada file teman-teman. Nah di file juga sudah ada terdapat i1.txt. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membuat file dengan cara absolut ya teman-teman, yaitu saya akan buat file tanpa masuk ke dokumen, tapi saya akan menaruh di dokumen. Di sini kalian bisa masukkan perintah bisa teman-teman lihat di sini itu belum ada apa-apa ya teman-teman. Nah sekarang kita coba ls. Nah teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat i2. Nah di sini kita akan lihat di file di dokumennya. Oke, jadi di sini file yang kita buat itu sudah ada ya teman-teman, yaitu namanya h2.txt. Jadi saya bisa membuat file pada dokumen tanpa masuk ke dokumennya dulu ya teman-teman, itu cara. Nah sekarang saya akan mencoba membuat lagi filenya, yaitu dengan perintah touch prosi dokumen slice. Dan di sini saya akan memulainya dengan id-nya titik txt dan enter. Dan di sini caranya kita bisa mengeceknya dengan ls. Nah kalian lihat ya teman, di sini sudah terdapat i3.txt. Maksudnya adalah teman-teman bisa lihat di sini sudah ada i2.txt dan i3.txt. Oke, untuk masuk di materi yang ke-6 yaitu perintah ls advance. Nah di sini perlu kalian tahu bahwa perintah ls itu digunakan untuk melihat dari sebuah direktori ya teman-teman. Nah lalu apa yang bedanya dari perintah ls advance? Nah perintah ls advance ini digunakan untuk melihat isi direktor dengan lebih detail dari perintah ls biasanya teman-teman. Oke teman-teman, sini saya sudah berada di terminal. Nah sebenarnya di sini saya akan mencoba periode terlebih dahulu. Nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini saya sedang berada pada direktori home teman-teman, atau home/terminal. Di sini saya akan coba ls lalu klik enter untuk menambahkan filenya. Jadi ls ini digunakan untuk menambahkan file defaultnya teman-teman. Sekarang saya akan masukkan perintah ls. Jadi saya akan masuk perintah ls-a lalu klik enter. Nah, ls-a ini digunakan untuk melihat sebuah file atau directory yang tersembunyi ya teman-teman, atau hidden directory. Di sini terdapat beberapa file, yaitu diawali dengan titik ya teman-teman, yaitu menandakan file tersebut itu tersembunyi atau hidden directory. Nah lalu di sini saya akan mencoba ls-min l. Tapi itu perintah ls-min l. Jadi perintah ls-min l ini digunakan untuk melihat file atau directory dengan lebih ya teman-teman. Sekarang kita akan enter. Nah di sini jika teman-teman masukkan perintah ls-min l itu terdapat dokumen yang disertai tanggal juga jamnya, atau juga disebut dengan tanggal aksesnya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan mencoba menggabungkan keduanya, yaitu dengan perintah ls min a. Perintah ls-min la ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga secara tidaknya file tersebut ya. Nah jadi perintah ls-min la ini digunakan untuk melihat hidden file dan juga secara detail hidden file tersebut ya teman-teman. Nah di sini bisa teman-teman lihat, di sini terdapat tampilan dan juga detail dari hidden file-nya. Nah kalian perlu ingat, untuk hidden file atau hidden directory itu selalu diawali dengan titik. Oke teman-teman, di sini kita akan
Memasuki materi yang kedua yaitu membuat directory dengan mkdir. Sebelumnya kita telah membuat file dengan perintah touch atau file txt ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat directory dengan perintah mkdir karena sebelum perintah touch itu hanya bisa membuat file, bukan bisa untuk membuat directory. Nah, di sini saya akan memilih terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada di home atau home/Triana. Nah, sekarang kita coba ls lalu enter. Nah, di sini terdapat beberapa file ya teman-teman. Di sini terdapat file file1, yaitu file yang tadi saya buat dengan perintah touch. Di sini saya akan mencontohkan cara membuat directory dengan perintah mkdir, yaitu kita masukkan perintah mkdir, lalu kalian terserah teman-teman mau dinamai apa. Di sini saya akan menamai dengan bunga. Nah, teman-teman di sini kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita enter, di sini belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk ls gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat directory bunga. Nah, pada directory bunga dengan perintah cd spasi bunga, enter. Nah, terus di sini kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat jika saya ls itu tidak terdapat apapun ya teman-teman, atau tidak terjadi apapun karena saya belum membuat file atau belum memasukkan file apapun kepada directory bunga tersebut. Di sini saya akan kembali terlebih dahulu dengan perintah cd. Lalu di sini saya akan buat directory di dalam sebuah directory ya teman-teman dengan perintah mkdir. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini saya akan buat directory dir. Jadi kita masukkan perintah mkdir dir slice dir. Saya akan masukkan, nah di sini saya akan masukkan directory C. Nah, pada directory B saya akan masukkan directory C, yaitu dengan cara mkdir slice dir slice dir C. Nah, lalu kita enter. Bisa klik. Nah, bisa teman-teman ya, di sini saya terdapat directory dir ya teman-teman. Nah, lalu sini akan masuk pada directory dir B dengan perintah cd dir, lalu enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sedang berada pada directory dir A teman-teman. Lalu kita akan masuk pada directory B, yaitu kalian bisa ketikkan cd dir B, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya pada directory A, yaitu terdapat directory. Sekarang kita akan masuk pada directory C, lalu ini kita akan ls. Nah, jika teman-teman ls itu di sini tidak terjadi apapun karena di sini saya belum memasukkan file apapun ya teman-teman. Nah, di sini kalian ls pada dir A itu akan muncul dir B. Lalu di sini akan, jika kalian ls dir B itu akan muncul dir C. Tetapi jika ls pada dir C itu tidak muncul apapun karena saya tidak membuat directory pada dir C teman-teman. Nah, di sini untuk mengeceknya teman-teman bisa masuk menggunakan perintah ls. Nah, jika teman-teman ls itu di sini tidak terjadi apapun karena di sini saya belum memasukkan file apapun ya teman-teman. Nah, jika kalian ls pada dir A itu akan muncul dir B. Nah, jika kalian ls pada dir B itu akan muncul dir C. Tapi jika ls pada dir C itu tidak muncul apapun karena saya tidak membuat directory pada dir C ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengeceknya kalian bisa masuk menggunakan perintah ls lalu di sini kita klik enter. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada materi yang ke-8, yaitu perintah cp. Nah, apa itu perintah cp? Cp itu adalah singkatan dari copy ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai mengcopy atau menduplikasikan file maupun directory. Nah, di sini saya masuk pada dokumen. Nah, di sini saya akan masuk pada dokumen ya teman-teman. Nah, di dokumen ini terdapat dua file, yaitu hi2.txt dan hi3.txt. Nah, untuk mengcopy atau menduplikasikan, teman-teman bisa offline terlebih dahulu kedua file ini. Lalu, nah di sini kalian bisa nah di sini bersama kalian mau nanti di sini saya akan pilih lalu kalian klik paste. Nah, di sini masih paste lalu terdapat hi3.txt.
Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke terminal. Di sini kita akan coba ketik batas. Nah, di sini terdapat file teman-teman, yaitu hi3.txt. Jadi file ini saya akan pindahkan ke home atau slice Triana ya teman-teman. Lalu bagaimana sih caranya kita memindahkan file tersebut? Caranya yaitu kita bisa masukkan perintah cp dokumen. Lalu file mana yang akan kalian pindahkan di sini? Yang saya akan pindahkan yaitu file hi3.txt spasi slice home slice Triana. Di sini kita enter. Kita lanjut saja pada materi berikutnya, yaitu perintah mv. Nah, sebelumnya perintah mv adalah perintah yang bisa digunakan untuk merename file atau dir ya teman-teman. Jadi perintah mv ini kita bisa merename atau merubah nama dari sebuah direktori atau file. Selain untuk mengubah nama, perintah mv itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikkan. Di sini saya sudah berada pada file dan terminal. Pertama-tama kita bisa ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file hi3.txt ya teman-teman. Sebelumnya kita pertama-tama akan merubah yang hi3.txt. Nah, di sini caranya yaitu kalian bisa ketik mv hi3.txt dan lalu kalian akan berubah dengan nama terserah kalian. Misal di sini saya akan berubah dengan nama s.txt. Lalu kita enter. Kemudian kita ls ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini itu sudah tergantikan dengan s.txt ya teman-teman. Guys, tadi saya sudah bilang, selain bisa merubah nama, perintah mv juga bisa memindah suatu file ya teman-teman. Misalnya di sini saya akan buka dulu dokumennya. Nah, di sini kan ada hi3.txt. Ini kan berada di dokumen ya teman-teman. Sebelumnya kita tulis dulu di sini. Caranya itu kita bisa mv. Nah, hi3 itu kan berada di dokumen, jadi kita tulis dulu dokumen slice hi3.txt. Nah, misal saya akan memindahnya ke home ya teman-teman. Jadi kalian bisa slice home slice user kalian. Di sini user saya Triana. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi yang terakhir, yaitu perintah edit. Nah, sebelumnya edit itu menggunakan untuk menghapus file teman-teman, dan untuk menghapus direktori itu menggunakan rmp. Nah, setelah menghapus file kalian itu menggunakan rm. Nah, jika kalian menghapus direktori itu kalian menggunakan rmp. Langsung saja di sini saya akan menghapus hi3.txt, yaitu caranya rm hi3.txt. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tuh sudah tidak ada hi3.txt ya teman-teman. Nah, caranya untuk menghapus semua file itu kalian bisa ketik rm hi3.txt lalu enter. Nah, lalu kita ls. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada. Kita akan ngecek ke filenya. Teman-teman lihat juga di sini file yang berawal dari hi sampai tidak ada. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.